Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil makhid. Dua ada. Lan takok sapa akeh ing sira Muhammad 'anil makhid sange masalah khair. Ku ucap sira Muhammad wa te khair ku adzan iku piloro. Fa'tazilun nisa. Mongko mecato sira an nisa fil makhid ing dalam saat khair. Rata kabu cemarak marki sira kabeh ing nisa guna ing nisa guna sing suci sapa nisa. Faida tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Sanging sekiranya den perintahna kumi sira kabeh sapa Allah apa. Inna wa satuna wa yuhibbu seneng sapa atawa bina ing grogro sing tobat wa yuhibbu lan seneng sapa Allah. Al-mutatahhirina ing sing suci kabeh. Dadi nek wong itu iku suci tekani kok perintah Allah. Sing karuan perintah Allah ya kumpul bojo niati ninggal zina. Ninggal zina terus Allah ngendikan Allah seneng wong sing tobat lan seneng wong sing suci. Minal adzar sangi pira-pira kekotoran. Sampeyan ngrasa nek dadi mahasiswa teng Eropa karo mantor. Jadi pentingnya bojo halal itu penting tenan. Gue ning Eropa wong blodor kabeh free sex kabeh. Lalu nanti tanggal 3 santri Quran itu kok kadang jorok bakas sampai urusan seks. Wong rasa ibadah sing urusan seks niku pancen nak wong kecoba. Dura zino prestasi tenan sampeyan ning kota Jakarta utawa teng ndi Eropa. Nah, teng desa ora zina iki biasa. Kadang wong abangane kuat gak zina. Artinya orang yang enggak sholat pun kadang tetap mboten apa? Zina. Tapi nek sampeyan ning Eropa ning Jakarta itu kroso gak zina prestasi. Artinya Quran bakas itu penting. Memang prestasi gak zina itu prestasi. Mulane fatuhunna min haitsu amarakumullah. Dadi wong wedok tekani koyo perintah Allah. Wis kawan perintah Allah karo zina. Paham ya? Terus niki ngaji ilmiah. Jadi ilmiah itu hitung-hitungan. Kapan-kapan kalau didorong takbir kelas tinggi. Jadi tenggene usul fikih ana kaitan ngene lho. Ning gone usul fikih. Jagungane Rumanto, jagungane Mustofa itu berdoain. Jadi ora trimo mubah berdoain. Alasannya masuk akal. Jadi sebagian ulama usul fikih berpendapat hukum itu hanya ada wajib haram. Umum ulama kan darahnya hukum wajib haram sono mubah. Tapi ada ulama yang saya pikir juga sangat baik, dia berpendapat mubah itu tidak ada. Mereka ini tengah rumah tangga ini terutama kamu dengan yang ngomong nggak, sing darani wajib, ya sing darani wajib loh. Fi'luma ya sing darani wajib napa nglakoni barang sing yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu gitu. Ini ngaji. Jadi fi'luma nglakoni perkara. Jadi sing darani wajib melakukan sesuatu sing diganjar. Lah nek ditinggal dosa kaya salat subuh, nek nglakoni diganjar nek ditinggal dosa. Jadi darani haram apa? Eleng-eleng darani haram apa? Nek nglakoni dosa. Ninggalno. Wajib. Ya ini kalau tuh kan dia pinter orang kiai orang pinter. Pangar malu berarti sing darani haram ya, nak dilakoni dosa, nak ditinggal untuk kan. Nah, hukumnya jagungan itu kan mubah. Sampai jagungan nang tanoma hukumnya mubah. Tapi pas jagungan mesti ra zina. Sampai pas jagungan berarti gak ngeloni rondo, orang yang pasar kembang. Artinya saat kejagungan berarti ninggalo maksiat. Lah ninggalo maksiat hukumnya piye? Wajib. Lah nek mlebu wajib diganjar. Paham nggih? Mulane jagungan itu juga apa nganti mati ibadah. Lho betul tenan, kalau benar tak pilih. Jadi lu nyari ilmu kelas tinggi, jadi jarang mengalim sing ngerti nganti ngene iki. Jadi sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena saat kita melakukan mubah pasti meninggalkan haram. Dan meninggalkan haram itu prestasi. Ya paling kan nyerempet-nyerempetnya ngerasani kiai politik sidik-sidik, tapi kan gak ngerti sih. Nah, lah orang ngerasani wong malah di pasar kembang. Parah ngeri. Jadi gak iso sampean. Jagungan terus. Penggaweane ngerasani wong. Apik ngerasani, ngerasani meneng-menengan malah. Jadi ini pulau betul kita ada sebagai orang kita betul begini. Oh benar. Pulau betul nama itu. Lalu ini pulau betul. Jadi tentang usul fikih, sampai mungkin delok ning kitab Lubil Usul karangan Zakaria Al-Ansori. Itu rata-rata ulama membagi hukum dia wajib, haram. Terus rata-rata memasukkan mubah. Terus Zakaria Al-Ansori cerita, ada pendapat yang sangat kuat mengatakan mubah itu wajib.
Karena itu tadi saat Anda melakukan mubah itu berarti meninggalkan haram. Dan saat Anda meninggalkan haram berarti ngelakoni berkorwa, berarti diganti. Kalau kok percaya, jadi sing kaitannya kumpul wong itu, terutama balik mana orang kawin dosa. Kalau kaitannya nggak ya itu tadi saat Rasulullah ngendikan. Jadi Rasulullah itu sampai ngendikan, wong suga sakit sedekah kanjeng Nabi. Lah kalau kiri sedekah nopo, kanjeng Nabi kan ngendikan fi kulli tasbihatin sedekah, wa sulama hadikum sedekah. Sampai Nabi ngendikan wa fi kulli hadikum sedekah. Terus sampai takok ayat di ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Maksud kanjeng Nabi nekani syahwat kok untuk ganja? Jarang. Tapi dia jawab Nabi, arwaitum lawa doa hati haramin akan lalu wisrun. Umpama dekne nekani syahwat ning haram kan ya napa? Dosa. Jawab Nabi kan dibalik. Mosok tiang nekani syahwat untuk ganjaran. Terus Nabi jawab, umpama syahwat itu disalurkan yang haram kan dosa. Gitu. Mulai sekali halal nih kan ganjaran. Nah itu fatuhun min haitsu amarakumullah. Jadi kita nekani bojo atas nama perintah Allah itu mau minimal guys. Dan misalnya itu bojo nenengan di jagungan minimal pasti gak sih dong, jagungan sih dong. Gak mungkin prestasi menang. Seniati. Zaman nak misalnya Romanto jagungan terus kok malah serang ilmu ini sekolah tinggi. Ya lalu, jadi niati, jadi kena mubah niati wajib. Lu kenal gak kuyalan betul. Dan orang kadang ngaji ilmiah, ya ilmiah. Oh itu belum mudah terjadi. Mari diperintah tenan, Pak Tuhunna min haitsu amarakumullah. Mosok kumpul bojo ngaji diperintah urusan sing rasa dikompon wis dilakoni. Ora iku ukurane ben ninggalo sih. Dino, ojo kok wale. Urusan iku ora dikompon lah dilakoni kan Pak Tuhunna min haitsu amara. Mosok urusan ngono kan iki dikompon. Mboten bandingane menyeninggal zina. Paham gitu, jadi ilmu semua lisan kabupaten. Kita ini ngaji rapat ngalim ya disyukuri. Ya mau gara-gara orang ngalim ada di mana-mana. Cuma saya ketemu ngalim ya disyukuri. Tapi ya, kalau saya kepengen ngalim, mulai ngalim ketemu. Dah baru waktu. Anak Imam Syafi'i tak kok. Mbak, jangan bangga jadi ngalim. Bangga apa? Aku berbenih istilah masalah swida terus ngeluh. Paling-paling ngejawab menem. Jadi uang tambah ngalim tak baru. Gara-gara orang kalau punya materi ilmiah kan akhirnya pertimbangannya katakan kayak ini kalau orang la'alakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah kan bingung mukhalafah bil aitam apa meninggal sama sekali untuk sumbangan pondok imek orang dan ada orang alim malah bingung lah menisan lugu jika ada pondok kabel ke menisan koruptor ke pangan kabel malah bingung gara-gara ngalim dipertimbangkan sampai di santri ayu gak berulang itu, santri berulang itu gak bisa mungkin kecoba terus bisa sampai minggu itu niatnya aja ya sampai mulai santri juga nih santrinya karena matanya nanti yang kumpul duit itu kan duit mbak mulai santri itu kan dong santri desa hukum harsul laku kotai buju-buju rokabe harsun laku tanduran buju si rokabe fatuhat laku mongko nekani ya sira kabeh tanduran ira kabeh anasitum kapan karep sira kabeh pokok timulan gawe mukadimah sira kabeh anfusikum nah nekani bojo nggih mukadimah sing nguntungno kowe ayil amal saleh katasmiyah dajima dadi nggih mukadimah sing nguntungno kowe minimal niat wae niat dengan kumpul bojo berarti ora kumpul ning pasar kembang kan padahal jujur iki ngaji wong pangerane vulgar ya ngomongnya kula dadi iki ngaji ilmiah wakala-kala Mustafa murwa tetep ae. Wattaqwa lan wedi sira kabeh Allah wa alamu annakum lakum lan ngerti sira kabeh nek kowe ape ketemu apa. Dadi kowe wedi Allah lan yakinan aku sebenarnya ketemu apa. Wa basyiril mukminin. Lan bunga-bunga sira Muhammad al mukminin ing sing iman kabeh. Wala tasalu lan aja gawe sira kabeh Allah ing Allah. Mbok gawe urdotan ing penghalang. Penghalang di aimani kemarin sumpah-sumpah sira kabeh. Ngalang-alangi antar baru yang tak berbuat baik sira kabeh wa taqulan takwa sira kabeh. Jadi aja sampai Allah mbok dadekno problem nglakoni apik hanya karena kowe wis sumpah. Jadi kalau ngenten nggih kalau lagi gedeng Romanto, wah ya Prabu akal ngapi Romanto. Itu tidak boleh. Terus kowe bareng Romanto sampai kowe gak ngapi Romanto Gus. Ora aku sumpah. Itu tidak boleh. Karena menjadikan Allah jadi alasan ora berbuat baik. Paham ya? Artinya nak wong iku sampai ya api ya coba konsisten ning sumpah orang api wong, paham ya? Aja sampai krana konsisten ning sumpah orang api wong.
Jadi sing apik ini dilanggar ya. Jadi ada sumpah sing apik dilanggar. Paham Kang Fadil? Misalnya sampean gedeng wong dibodoni wong. Demi Allah ora bakal ngapiki kowe sak turune. Sing apik dilanggar, mergo ngapiki tetep apik. Jadi Allah wis pesan, aja sampai aku iku dadekno alasan nglakoni apik. Jadi Allah kan wala tas'alwa. Aja mbok gawe Allah sebagai penghalang. Kowe nglakoni apik ning wong liya. Jadi terutama sing divisi-divisi Nasor iku mulane wong divisi Nasor rata-rata setengah 11. Bener kurang ajar. Lah ora kurang ajar ya Romo. Mau te divisi Nasor kok supaya wong itu entuk musibah. Barang rong dino gak entuk musibah gedhe. Mesti dia seneng momen entuk musibah kok ngrasa musibah gak mandi. Tapi kepingine entuk musibah. Muk ben ketara mandine hisibe. Repotnya diwacana wong soleh, santri rebutan pacar orang. Diwacana padha kanca santrine. Kok kudi terus ngajar. Berarti ku dadekno Allah. Mestinya nak sampean takwan Allah kan. Allah itu jangan kamu jadikan penghalang dari kamu berbuat baik. Maksud tak dungan koyo ngono. Sabit samlahu mafarij jamahum badam rum tadmiro. Kok ora tadmir. Dengan itu belajar anu tadmir lan rusak tenan. Ora rusak. Benar tak kenal dulu kamu Mustafa ya. Jadi aja sampai ini ayatnya sorry, jangan jadikan Allah sebagai penghalang kamu berbuat baik. Paham ya? Menurut wajah sarai ya. Fatuk rohu mabadil makrono pak al-yamin sumpah ala zalik. Yang atasnya ada mibiri. Wa yusanu lan dan sunanlo fi yang dalam halaf opal khanasun langgar sumpah. Wa yukafiru lan bayar kafaro sopuwong fihilah fiha ala fi'ilil kiri wa nahwi faya to'atun. Semua intinya sumpah sengini wabih dilanggar. Watus ikhulan gawe baik sira kabeh ben ana sing antara ning manusa. Wa wa samiun alim. La yu akhidu ora ngalap sapa Allah kum sira kabeh billahi wa lallahu fi aimanikum. La yu akhidukum wa billahi fi aimanikum dan sumpah-sumpah ira kabeh. Walaki wa akhidukum. Tapi ning ngalap sapa wa ing sira kabeh bima kan perkara kasabat ning nglakoni apa kulo hukum. Wa wa ta'ala ghafurun iku dat sing akeh nyepurane halimun tur halim. Liladina iku tetep kedhe wong akeh ora kang sumpah ila sapa ladina minisaihi. Yahdifuna ala jami'una. Wong sing sumpah lagi nenengan mbek bojo kang Pak bener kowe sumpah demi Allah ora bakal ngumpuli kowe. Iku kowe nak sumpah ngono, tarab buswa abad asyur kowe kudu ngempet nganti 4 wulan lara. Pak Infal. Monggo nalikane balik sapa wong akeh fa inna wa satene Allah ghafurur rahim dat sing akeh nyepurane. Jadi sumpah ila iku ditebus tarabus abad asyur. Kurang penggawean. Ini tidak mau cerita, apa gara-gara sumpah gelem jima akhirnya malah kena vonis, kena penalti cara bahasa pembalap, kena penalti, kena sanksi para busuar berarti. Artinya intinya pangeran gue seneng dilanggar rumah tangga, dilanggar gue bayar kafar puasa telur dino, mau dilanggar lah, gue sumpah serap bener lah dilanggar. Jadi apa hebat tenan nih, lu sampai sumpah nganggu wawo iku Allah lebih seneng dilanggar asal lu mas lah itu saking hebatnya Allah. Paham sampai sumpah wawo dia aku bakal ngati Mustafa kelakuannya kurang aja lu nak cara Allah dilanggar padahal nganggu namanya gejala itu barang elek berarti kan hebat tenan sampai dilanggar orang siklon sampai dua anak mantel gak uang anak ngati uang itu abet orang ajar musuh buah babi kemudian besanan malam mau mantan musuhmu, kau belum ke sana. Dalam anaknya bodoh senengin. Ya Allah itu hebat benar. Malah ngongkon langgar ya, sumpah sih itu langgar, kon melanggar. Supaya saat ini gue Armanto ya, kulo ini buatan kepengen jenengan lot. Tapi ini ngaji Quran ya, ini wahyu Allah. Jadi cerita-cerita model macam-macam wali ini, sing nyulayani Quran sampai tinggal. Kadang ngerti Kang Fadil. Tadi misalnya ngerti Romanto, sampean percaya wali si A. Kebetulan si A itu P3 atau PKB. Maksudnya yang lain Golkar. Kita gara-gara percaya ini wali itu sampai seneng misalnya laknatnya mustajab. Dan wong Golkar itu mati suruh khotimah. Sementara wong Golkar ya muslim. Harusnya sampean pakai prinsip Quran. Kalau pakai prinsip Quran kan jelas seorang nabi atau seorang ulama atau seorang wali harus punya komitmen Islam dengan nas. Jadi jangan sampai Allah itu jadi alat untuk ngadili wong mukmin liya. Lah, tapi ini gugus niku guru kula wali saat ini masuk nosian.
Ya gini, itu kita melihat itu sebagai fenomena emosi saja. Jadi kita melihat itu basaria, uang lagi ngamuk ya ngomongnya penting mana. Jadi tidak, tapi juga sampai gara-gara demi guru ini sampai berharap mati tenang terus orang itu suruh khotimah tenang. Kalau balik ini, jadi itu sampai misalnya nggak tenang. Si A ini kiai alim, jebule nggak PDI ini. Soalnya mantan guru nih kecewa. Tak ulang cilik ngalip PDI ini. Terus ilmu ramah manfaat, guru mati suruh khotimah. Lama. Itu kita yang tahu Quran kata sekolah itu tidak sependapat. Oke lah, beliau emosi oke lah, mau menghentikan suul khotimah, mau menghentikan kita berat. Tapi mental Quran kita tetap berharap itu tidak terjadi gitu. Karena tetap kita ingin orang mukmin itu baik-baik saja. Dan rata-rata orang mukmin ya dia husnul khotimah. Kita nak doa kan Rabbi firli wali walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wal mu'minina al mu'minat. Syariat baku Quran kita pendongakno sing ngono wong mukmin. Paham ya Kang? Jadi soal ono wali sing saiki lagi gedhe masuk nang anggap mawon ya biasa lagi duga paham Ramadan. Tapi ojo melok ning atimu, muga mandi tenan ben suul khotimah ngoten. Berarti sampean menyalahi aturan Quran. Aturan Quran tetap inginnya orang mukmin itu baik-baik saja. Paham Mustafa kita tidak kados riyen sing terjadi zaman Pak Hasan Mangli Bamat Watu Jongo. Oke lah itu sejarah tapi kita tutup. Rena ani ngoten nang Romanto masyhur yang tadi Hasan Mangli itu lho masuk nang rokok produk sampai ngoten kan ngerine. Terus Bali nglawan. Bali masuk nglawan sampai ngendikan semacam-macam. Nah ini itu pulau mau bolak-balik ya tadi pulau Romanto ya kamu sebab jadi keberatan jenengan rekam karena saya harus menyebut nama. Tapi saya menyebut nama itu sebetulnya keberatan. Tapi kalau anu Tara itu tetap disebut nama. Nah sing tukaran itu gak di sahabat apa disebut Ali bin Muawiyah. Cara tulisan yang tarik-tarik itu disebut Ali bin Muawiyah. Artinya kan orang dikinayano batu sahabat tukaran dari batu sahabat kan nggak jelas terus jadi batu tukaran dari batu si batu itu apa nyatanya disebut gitu. Artinya ngeten misalnya berekam itu abdurrikol lah. Artinya abdurrikol ya sebatas nih kalangan tertentu. Tapi memang masalah kita ini begitu lihat mana mental kita cara Quran itu jelas al-mu'min yasudu ba'du ba'dan cara kanjeng Nabi. Cara Quran jelas Rabbi firli wal walidayya wal man dakhala baita mu'mina wal mu'mina mu'mina. Bahkan Allah secara kesatria nak kowe nganggo nama aku mbok gawe sumpah. Iku juga gawe alasan al-tabarru kan. Ojo bebek krono sumpah terus ora ngapi. Wah. Tapi gara-gara kita ngimani kiai mustajab, kita kepengen langsung dulu mandi. Sebetulnya kita ada boleh kecuali tenggene tiang boleh dengan mantel misalnya orang kafir kayak zaman Nabi Nuh atau zaman Nabi Muhammad sampai kafir Mekah. Ini korban kan orang mukmin. Saya wonten kiai BDI, kita wonten kiai kok. Kecuali ngeten kiai itu memang zina, tapi sampean itu saja tidak perlu dipasutno. Kudune nek sampean mungkin bisa didongakno tobat. Atau begini sampean maksudno nih. Semoga dapat hukuman yang setimpal dengan zinane. Kok enak adiknya zina ora dihukum, bodoh-bodoh zina dihukum aku ora enak. Iku tungale ana wong Islam mulai cilik to Islam. Kalau di kanca santri kurang ajar, bareng cerita krungu wong kafir wis tau zina, tau macet, tau apa tobat dicoba tobat. Kok enak iki Gus tak kenang tapi. Lah aku ngumpet mulai cilik swarga kono ora usah ngumpet terus swarga. Berarti dhewe rugi kan. Rugi saleh mulai cilik, dhewe kalah wek. Sing ra tau saleh. Jadi hidup berfoya-foya mati masuk surga. Cangkem. Jadi repot. Tapi intinya ngoten iki. Dadi apa coba betul urusan-urusan kon sing mboten saged. Mami tadi sumpah jeneng bojo jeneng kanca langgar mawon. Ana kira-kira negatif langgar mawon. Enggak apa-apa. Apa siap dilanggar. Jadi podo Mustafa paham. Misalnya sampean iki apa lho Mus? Apa pernah terima kiai? Dadi gak iso misalnya kiai paling topo ngomong ngene. Mustafa aku kasih anda kue api Rumanto, ra iso mbok endo. Ngomong siap dilanggar. Artinya syariat kok ngono iku ora perlu di. Lho apa kesatria terus? Demi Allah aku ora ngapi Ibu Adin. Apa dia sing ngendikan langgar rae nek wis sumpah. Hebat kan? Pemuda kiai, jadi misalnya di kiai, Mus aku wasiat nih, itu jangan ngapi Rumanto. Itu langgar rae, Pak. Langgar. Kok sok dikualan langgar rae. Tapi yang anggaran mencoba tantang demi Allah berhubung nggak satuan jenengan sesat jadi aku demi Allah ya tahu tanggung no pengundian ngapi lah orang-orang ngapi ya ukuran ngapi kan kayak duit paling udah kayak gitu jadi mater gini bayai buatan saja dengan langgar buatan saja dengan larang pun orang-orang ngapi ukuran ngapi paling nggak kayak gitu bukan orang sakit tenang amat
Paham ya? Jadi Allah kesatria, orang kok langgar ya dari Allah. Hebat, aku langgar terus mau cek Quran ini nangis. Ya Allah itu hebat tenan. Ulo omongan dibantai sama hati lo. Allah hebat, namanya dipakai, tapi karena dianggap problem, disuruh melanggar. Itu kan hebat sekali. Jadi, Allah kesatria. Kita makhluk emlet ini rakaruan, dilanggar sidik baca lagi Izip masuk sampai barang uang itu bacaan agak gudikan, agak lorong kecewa, gak mandi. Enggak, nganggap uang komunikasi ini be Allah. Lebih sih Pak Mata dengar mantap. Nganggap uang komunikasi ini be sinten Allah. Sampai nganggapnya kan apa rumah. Jadi mendingan model awam sama tabur itu apa? Gak nganggu Allah. Sama mantap, sama nak gede uang lu masalah untuk tabur itu. Kan gak nganggu Allah. Ibu di sini nganggu Allah, sampai nganggu media Allah untuk ngadap uang. Kamu tuh kisah nganggu media Allah dengan Allahumma. Kami jadi sampai nak motor hizib, mau sendiri ijazah hizib nasa karomanto, motor nyari tolak bala. Sing umum, artinya sing umum tolak bala. Misalnya uang sing apa maling nih sampean di dalam mati ninggalan dan tiga. Oh ya, di konco dukun top, ini amati. Ini cerita dukun gue tak percaya. Tapi ini cerita ya tak percaya. Artinya percaya cerita, nak dia cerita orang isi dia cerita. Dari dia yang digugus, ilmu itu hebat. Maksudnya hebat iya. Ini santri ada yang merantau yang seneng atau masuk pada sarang gitu ada. Jadi misalnya akek gini di bidang ini bisa pindah macam-macam. Jadi ini isinya akek iki bisa di bidang yang akek ini sebagai modern. Beda orang bukti ini, wajar dia beda ya beda. Jadi ini cerita. Yang aku cek kalah guru. Jadi aku misalnya mau ngalim dengan omahku, itu nganti ke omahku cuma ada yang lebih. Karena guru dia gitu. Mau orang tolong tidur mati kisah kecelakaan. Jadi nadenya itu mati kan terus bermain ada sama guru. Berarti sama marah kan. Nah gurunya udah orang tolong tidur kecelakaan. Dan itu ini paling keras itu tapi ngerti nanti dulu. Orang tadi hidup nanti hidup larang maling loh. Maling butuh korban orang target kan. Omang orang tapi muncul orang di dua atau biar orang dipalingi karena hizib. Saya kira jadi uang ini mau serasional sih deh. Aku yang beli kan ya mandi. Setengah tolong kilo. Lagi setengah tolong kilo, setengah tolong tahun sudah pengen balik. Wah, jadi gua aja. Dan sama nama tu kisah nasar ni hati tolak balak. Faham? Tolak balak secara umum. Jadi orang nyebut tiang tolak balak. Kalau lah mau dengar mantu, kalau kita ada di sini, kita kadang belum mas. Jadi kalau nggak pas sumpah sawangannya kok ono santet, ngoten gitu loh. Tapi kalau buatan nyebut siapa yang nyantet saya atau apa, ini nuruti rasa ya. Jadi misalnya kalau pas turu sama ada diganggu jin apa-apa, kalau masih langsung wudhu. Wudhu kayak kadang mau setengah ini dapat hikir, dapat setengah ini asal sadari kalau mas. Kalau kadang yang ngalami hal gitu, kalau nggak ada tuang itu kok sadar, kok wabah nggak benar aku. Sekolah langsung wudhu. Dia mau tergisip bisa, kalau macam gengsi bila dulu. Bisa, mau dulu bisa. Maksudnya ada kalau tanya ya Allah masuk Quran Al-Quran, orang ini mau tolak balik isen. Itu dengan aku jujur dengan pikiran isen. Ini lari akhirnya. Jadi aku banyak gengsi bila dulu menyangkut hero pulau Tengkorak, isen. Jadi kalau cara perlu disandet uang. Saat ini misalnya tukang sandet isen kalau mau tolak sandet. Malu. Murah, gengsi kalau dulu, pulau lah, dari motor aja dengan pulau lah, pulau isin, murah, kok kondang teman, paling kat tingkat guru dia amatir, tolong gila, dan tidak ada lagi kan tidak baik, ya, kita kenapa lagi kasus itu. Wal mutalaqatu ta pira-pira wong wedok sing ditolak ya tarobus. Nah iku tarobus. Tarobus iddah. Wis wae tarobus apa mutalaqat bi anfusina salata satu kuro kelawan masa telung sucinan. Jadi misalnya dipegat saat ini suci, mungkin suci ketiga mun saged kawin malih. Wala yakhilan ora halal guna kedue nisa apa ayatunna yen to nutupi sapa nisa mak ing perkara. Kala kok ingkang gawe sapa Allah. Ki
hamil. Nah, ini dalam Rasulullah ini anak dalam keadaan hamil pasti pegat jadi ngomong jujur mas aku lagi hamil aku pegat enggak kok nak berlahir itu cerita ingkun la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa bulatuna ti bojone nisa iku hakul berhak dirobina kelawan baline nisa jadi di masa iddah sing duwe hak rujuk namung bojone jadi bojone sampean nak dipegat di masa iddah iku sing paling berhak rujuk namung bojone mungkin kan bisa ngawin tuh di masa apa iddah di murojain idali kan mengkono iddah di zaman tarobus. Nah Quran istilah tarobus iddah dan bahasa pakai iddah in aradula mengarepno sapa akeh islahan ing berbuat baik walaupun nalan iku kedue nisa misalullah bi utawi padane perkara alihina kang wajib ing atase nisa bil ma'ruf lan apik Wadri jalan iku kedua biro wong lanang alih ing ngatas insa darajatun te keunggulan fadilatun tegese keunggulan hak yang dalam hak min wujubi taatihna saking wajibe taate nisa lagu maring rijal lima sakuhu krana perkara kang wis ngirim utawa wis ngekeki sapa rijal ing ma minal mahri saking mahar infak lan nafkah. Itu wong lanang unggul ngalahno wong wedok. Iku maksude piye? Mergo wong lanang nafakoi. Nah, nafakoi ora unggul melok. Dadi unggul nah nafakoi. Ana wong lanang kok santri-santri iku terus melok bojo, melok mertua ora unggul. Unggul apa? Paham itu wae. Dadi unggul ana syaraté 5 sakuhum minal mahri wal infak. Ora kok amen maca ayat wa rijali alaihim nadarut. Dadi unggul wong lanang itu cangkemmu unggul ora modale. Iku libasa guru minal mahri wal infak. Nek kabeh kon aturan, unggul butuh aturan. Apa utawa Pak Sisi niku. Jadi mau ora dimalingi butuh aturan, krono sisike apa krono dianggap kiri. Ikuti sira kabeh nek bisa bima'rufun lan apik. Aw tasrihun utawa istirahatno bi ihsan lan apik. Wala yakhillan ora halal lakum di sira kabeh apa antak kudu yen ngalap sira kabeh lima sing perkara ate tumugunakan mesti ngekeki sira kabeh guna bisa sian ing perkara illa ayya khofa kecuali bahwa di sira kabeh Allah yang bima kudu yen to ora jumenengi hak-hak ya Allah fa in kuntum malaiki makhudhu tawa fala junah halimah bima tatuna kowe iku ora mamang kowe nak kowe iku mantep ora iso jumenengi hak ya Allah iku ora dosa fima ing dalem perkara ibadat kang lebih sapa nisabi kan mangke niku huluk sing ngene fikih dikenal huluk. Jadi kita nak di bojone wis ora seneng kita wong wedok oleh nebus huluk jenenge Mas kowe tak kei dhuwit aku pegat. Jadi Quran luar biasa nggih Kang Romanto. Terus Fuadin Mustafa itu dosane wis kesuwen. Jadi ngeten Kang Fuadin. Jadi pondok Indonesia ini Kang Romanto sejarahnya pancen dibawa orang sufi, dibawa orang sufi. Karena di bawah orang sufi tema-tema kayak dungo, hisib, su'ul khotimah, husnul khotimah itu lebih dominan ketimbang tema aturan urip. Kalau kali ini malah pondok di Indonesia dan awalnya dibutuh yang sufi. Tapi tema-tema tentang dungo mandi, paham ya? Santet, sihir, su'ul khotimah, husnul khotimah itu lebih dominan timbang aturan urip. Padahal sama saya ingin ngaji ke Quran ini tengah Quran. Jadi malah mayoritas Quran itu tentang tatanan urip. Paham ya? Tentang tatanan urip. Kados ini dia hukumnya kumpul cayatin, dia hukumnya buju. Kau nak nekani buju niate opo. Paham ya? Harta warisan itu piye? Kau nak di duit luar juga nosopo kan juga. Ngomongin waktu detail sekali. Tapi kita kesuwen mondok ning tipikal sufi kan mandek dadi ngukur mbah iku lho hebat dongane mati. Ini orang nyalon murah itu mau cosplang itu ukuran itu selalu halal begitu. Sebetulnya tidak apa-apa kan Romanto, memang bagian dari Islam itu urusan dungo, paham ya? Tapi harus kamu ketahui itu hanya bagian kecil dari Islam. Sinjan Islam tenang di aturan-aturan itu termasuk ini gini. Jadi ngeten dari Allah tolak itu pintu kemungkinan nih kue aja sido megat artinya gak sido megat terus buat tolak ketika itu juga leni, paham ya? Fa'imsakum bima'ruf artinya apa sido megat tapi pas itu sampean baleni utawa pegat kena tapi syarat tibi ihsan mumpung pegat sing apik lah sing apik itu cara ulama fikih nak megat bojo syaratnya napa tetep kon ngekeki omah kon ngekeki napa kon nyangoni kan megat itu kon nyangoni aja ulah notok sangoni nah jarene apa mumpung kula eling Kang Fadin nak cara ahli tafsir ijma' ahli tafsir nak Allah ngendikan setiap huruf itu diniati paham Kang Romanto
Nak Allah ngendikan setiap huruf itu diniati. Orang kok kayak Romanto ngomong, gramyang, omongan dua. Nak Allah buatan diniati. Misalnya kalau ngeten nih, nak kue megat ya sing apik. Au tasrihum bi ihsan. Ihsan. Megat sing apik ihsan. Lan kue itu haram jupuk barang sing mbok kekno bojo, sing wis mbok kekno bojo. Bang Mustafa, jadi kue itu haram, nak sebuah pegat barang sing mbok kekno bojo mbok tarik meneh. Lagi sing tak maksud setiap ngendikane Allah diniati ngeten. Antak kudu kue jupuk songkok apa sing mbok kei. Berarti apa kue tau ngekei. Jadi jenenge bojo posisinya kudune tahu ngekei iki. Lah kita kawin wis repot kawin santri. Itu budino ngaji bojoku nafkahi wong itu, tapi tetep ae wis ora ngalim. Nak dadi mantune wis sugih. Jadi hukum mesti ulak-walik ambek nafsu. Ulak kala-kala nafsu kita. Itu ngaji mulai cilik ngerti nek wong wedok iku ditanggung wong lanang. Wong lanang wajib nafkahi wong itu gara-gara adat. Adat podak ngoten bayangane nang alim dibek mantu wong sugih. Ra ngono wis malah hukum. Sangka hukum wong lanang kudune nanggung wedok. Nduk bayangno wong wedok nanggung wong lanang, wong lanang numpang itu. Nah, mana akhirnya pun berdua berkamu, kok betul lah. Nah, sampai ngaku buka kan jelas Ramadan. Tapi aku nak kawin yo dengan asumsi aku sing nanggung. Soal tujuh suka alhamdulillah. Tapi asumsi dasarnya tetap kita sing apa nanggung macam corong. Tapi sami, kue nak sepegatan itu haram jupuk apa sing wis mbok kekno. Berarti napa tahu ngekei. Sean. Illa ayakhofa alaihi mahdoyo, kecuali kue di perhitungan atas nama hak Allah. Paham? Kecuali kue di perhitungan atas nama hak Allah. Misalnya contoh paling gampang ini Kang Fatin sing riya. Sampean dibujuk si Al, misalnya Zaid dibujuk. Zaid itu ngerti bojone itu tahu di pacar sing intim. Sing kasus nyata teng modern karo mantan. Nah, tak terus no nabi bojoku tetep ae selingkuh mbek mantan pacar. Jadi hak Allah itu harus paling sampean pikir. Tanpa tak pegat, dia tidak mungkin kawin mbek pacari. Tak pertahankan, toh tetap selingkuh. Sampai untuk mertimbang aku, aduh tak pegat. Jadi ini so kawin ben halal. Dan aku megat lawaran kan rugi. Takkan keluar yang pegatan ku ele-elean. Jadi kan pada untungnya, Allah ya untung. Artinya hukumnya Allah ya untung. Itu mempersempit zina, bang nggak mantap ya. Ini ya untung mereka oleh pulau, bang untuk duit kasing, betul. Tapi pertimbangannya faktual, Allah yukimah kudu dawa. Nak perkawinan wis mbok anggap gak sesuai kudu dawa. Ya bubar ya, tapi pertimbangannya kudu dawa lagi, buatan nafsu lagi. Buatan nafsu gedeng dan nafsu seneng ngarumanto. Pertimbangannya kudu dawa. Kalau cerita macam-macam, mulai wong sugih, bojone wedok seneng supire, sampai kiai jadi bojone seneng santri, serang banget. Mulai kena coba. Tapi intinya nggak dengar mantu, kita ini harus siap melihat tatanan sing dibatas Allah. Yaitu Allah bayangno wong mau orang mesti mawaddas lagi. Nah, kemungkinan pegatan. Nah, pegatan lho sing apik. Nah, mulane kebatan ele-ele ane pertimbangannya kudu tuwa. Nah, pertimbangan itu termasuk fi maqtatabi. Kemungkinan wong itu sing malah nebus. Ini sing cara fikih dikenal hukum hulu. Mohon saya sampai membero jebule Quran ora urusan donga mandi mbek pasut lanat. Dadi mun ora critani. Dadi pondok di Indonesia niku tipikalnya memang tipikal sufian mandiri. Jadi ukurannya juga mandi wali. Sebetulnya itu tidak fair. Nah jenis hukum uang yang tadi yang sekolah mulai tatanan macam. Kemarin ngomong dua kali kamu coba nggak rumah tau. Karena anak mondok itu cuma bekali duit doh. Coba saya iki. Uang tua anak gue sekiri. Anak mondok itu gue serah dibekali duit, serah dibekali nalar SDM sumber daya manusia. Saja ini kan nggak tengar rumah tau. Misalnya pulau melarat. Anak kulo tak pondok nang dia, iku dene tak bekal, cok ngaku iki wis gak iso biayai. Kowe iso nyapu-nyapu dalem, iso nelpon, iso apa sing potensi mbok lakoni kuwe. Tapi sehingga kita itu ono gunane gitu. Kadang kita kan repot kan. Sampai nak nanggung santri melarat itu apa? Iku mau Bang Mustafa, wis melarat terlalu nelpon ora iso, nyapu ora iso. Itu termasuk tak protes besar sama siapa saja. Sampai kulo teng sarang ya protes. Sampai kulo nak mulang gak ada. Nak santri juga gak ngalim gak apa-apa. Kau tetap untuk warisan. Sebenarnya tapi miskin orang ngalim juga. Itu kan itu tadi Karmanto sudah miskin, tidak ada gunanya. Nah zaman Nabi tidak begitu. Jadi karena miskin jelas Abu Hurairah berhubung aku melarat rai dagang, aku bagian memori, bagian kaset Rasulullah.
Jadi Abu Hurairah mendedikasikan diri, aku sing ape merekam semua apalu Rasulillah, karena aku gak melok perang, gak melok dagang ning pasar. Lalu komentar Abu Hurairah, inna ikhwani minal muhajirin wal ansor sagolat humun sofak fil aswaq. Ngomong muhajirin sudah-sudah sibuk dagang ning pasar. Aku berhubung serati juga. Aku gak sing merekam semua dawuh Rasul. Itu jelas. Ojo koyo saiki. Jadi kiai-kiai saiki gedeng melarat itu ya ora tanpa asal usul kan, kadang kebablas. Di mondok anak melarat juga dibekali. Memang kita ngakui problemnya melarat itu dana sudah dana kita bebaskan, tapi itu jelas. Hal yang dibutuhkan publik itu dicoba nggak romantis. Nah, jadi kan gampang tuh. Tapi itu tadi kesalahan di Indonesia tadi kan awalnya tipikal sufi. Nah sufi itu nomor yang Bandung. Soalnya bisa sempat tuh, bisa sempat. Ya kan ya adil kan romantis. Misalnya Romanto nyumbang musola, jadi duit tetap beber bojo, jatah tabungan dikurangi perjuangan, jatah investasi dikurangi perjuangan. Sementara sing kiai sing melarat iki berjuang tak sempate. Anda tak sempate ya nak koper ya berjuang, nah ora ya. Kan tidak adil. Nah sementara pondok di Indonesia itu tipikalnya kayak itu kan Romanto. Itu terus kuat coba. Itu jenenge bersih melarat itu ya ora iso apa-apa tenan. Padahal ada hal-hal yang dia bisa tanpa suka, ya mau ya caranya nelpon, kan nggak butuh suka gitu. Nggak perlu tak bulan bela ini, padahal termasuk mentalnya munafik itu cara istilah Quran. Walau aradul khuruj jalaat dula udah, umpama dia niat berjuang, mesti nyediakan sarana nani. Lalu niat berjuang nyediakan sarana. Misalnya sampai nabi jihad kayak uang, misalnya pulau pengalim, nyediakan sarana taklim. Sofa misalnya di musola, nyediakan sarana waktu gue jamaah, itu jelas. Waktu maghrib aku ngimami, sekali so kompromi, jangan aku rewel coba tutup ngimami. Terus kok sing jamaah gini dan makmum. Ya Allah, jenengan tak anggar tiap maghrib tak parani kalau sholat. Itu jelas. Anak gimana enggak? Anakku udah besok tak gede, tolong aku bisa jajan. Bujuku tak ada nafkah 5.000 ben nafkah. Jadi urut jelas. Mengenai cari kanji nabi kan jelas. Ini kahakun wali sojika hakun. Santri buatin nggak rumah itu awal tahajud bisa sempatin. Oh, bujuk apa kau itu pendak rombulan sebulan itu juga saya sempatin. Mau jamaah itu pengiran saya sempatin mana? Bener pengiran. Nah orang pengiran itu saya sempatin. Syukur. Ya jadi kan betul betul. Itu mau bener nabi lah ini kayak apa? Dari jika ya tapi itu juga. Jadi mau, tapi kita terlalu lama punya kiai tipikal sufi, jadi sing di bakas itu memandu. Jadi misalnya rati dua, Allah udah mau mustajab, mari jadi rezeki, terus berburu cuma itu maksudnya orang kok. Sampai umroh nak kirim larat ke teman-teman. Rasional sih deh. Udah mati agak begini nasib beliau. Kayak gimana jadi? Jadi subhanallah, Quran kok ngene sore itu tatanan urip dibakar tenan kok Quran sampai urusan sek ae dibakar. Tapi kita malah kacau bakasane mendungo, fisik dungo, ngrowo. Kasus repot. Kalau ngomongnya tenan ning umum jarene anti kiai sufi, mboten urusan anti, tapi ini sampai rodi bakasane Quran iki ngenteni sampai tatanan urip detail-detail. Iku nek dibojo ora cocok. Kok taruhan niku hak kuwo sing dilanggar, pegat ae. Iku mau cari taruhan hak kuwo dilanggar kan Romanto. Contoh paling gampang kayak kasus-kasus di Jakarta. Jadi semua perkawinan mantan mahasiswa itu kan mantan punya pacar dan pacarannya mahasiswa itu kan pada level lampu merah. Ketika ternyata dikawin ora pacare kan kadang kan ya resikonya tuh riskan sekali gitu loh. Nah, kan ngeri ya kan Romanto. Misalnya tetap kamu nikah, tetap dia zina. Sementara ada jalan keluar dari zina. Hatimu wira loro kok pegat. Dengan begat kan kawin malah resmi gak zina. Terus sampailah hati loro. Tapi sampai pegat itu kudu nakalan, kudu dia yang iftadat, dia yang harus bayar. Atau misalnya nggak sampai yang besar, misalnya nggak sampai zina, misalnya sampai kawin di bujuk, sing watak dasar itu kebetulan orang tuanya sampai. Itu kan berarti kayak abad bujuk, buat orang tua. Dari potensi orang tua kita rapi jago, ada dasarnya gede mantu. Itu kasus, baik mayoritas kasus kita udah menit, semua mati ya. Tapi nama nak tukar hubungan gusti itu masalah.
Nyata-nyata. Tapi dia wajar Gusti kula. Jenengan ono pantes ora di masalah. Jadi dipaham keliru, sampai memaksakan selesai itu keliru, sampai ra pangeran. Kula nak juga ngono Kang Mustafa. Sudah kula tuh. Kula urip yo diutang di masalah di kasus. Kula juga pangeran. Jadi nanti sepuluh aja betul urusan Gusti malah seneng kalau di masalah. Nah, meskipun macam kula betul jenengan gitu. Kecuali nak maksiat, misalnya kula zina nya nyesal tenan, mateni wong nyesal tenan ya. Nah, sing masalah urip sing sifatnya regane urip karo mantu, wonten mawon ndonga berat. Gusti kula di masalah di IP ngeten-ngeten, mbek bojo ngeten, mbek mertua ngeten. Tapi biasa Gusti, karena saya butuh mertua, butuh bojo lan jenengan ngoten enak ra di mertua. Jelas. Jadi enggak apa-apa. Cara malaikat kan gitu. Ketika dia kalah dengan Nabi Adam, ya bilang subhanallah la ilaha illallah alam. Enggak tahu sih. Tanpa jenengan ajari, tanpa enggak saya enggak tahu. Yang tahu nak antara hanya engkau yang tahu. Enggak apa-apa. Itu malaikat enggak nyesat. Terus Allah dari sing pinter Adam saya ceritanya malaikat santai-santai mawon. Artinya dia ya wajar saja kalau terima malaikat orang biasa orang yang gitu memaksakan segalanya selesai gitu. Pak, dengan mak kurang ajar kan? Jadi apa yang masalah itu selesai dengan taruhan dengan Allah. Artinya memaksakan mustajab. Jadi kan buat cara sufi itu bentuk ibadah ubudiyah bahwa kita iftikar ilallah, kita butuh Allah ubudiyah. Ngumpul. Dan dulu manja ya Allah. Kalau ini di masalah internet kan belum dulu. Ngumpul. Biasa aku ada masalah. Biasa aku. Kalau nanti tak ngerti santri. Kusilah kalau disuruh khotimah kalau aku suruh khotimah, itu khotimah betul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah orang urusannya. Kadang orang itu berlebihan ya Ramanto. Dia mulai kecil soleh, takut sekali yang dengan suruh khotimah. Tapi itu keliru. Sebetulnya kita tidak perlu takut sama suruh khotimah karena saat kita mengimani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak akan berubah dengan kita kafir, dengan kita suul khotimah, dengan kita apa saja. Karena la ilaha illallah itu sudah ilmu hakikat. Paham ya? Hakikat itu dunia la ilaha illallah Muhammadur. Ya sudah. Ojo buat ta'alluq nabi hadun nafsi. Kata kowe suul khotimah terus kowe kecewa. Beda la ilaha kan malah lucu. Artinya gara-gara sampean terlalu ambisi husnul khotimah sehingga kita tidak sempat menikmati la ilaha illallah Muhammadur. Wah, mbok ki aku suul khotimah tidak perlu gitu. Nikmati saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai rata-rata wali-wali itu nikmati wiridan. Mereka sudah tidak peduli dengan dirinya nanti suul khotimah apa husnul khotimah. Karena dirinya itu tidak penting. Kan lucu barang sing abadi rupanya Allah itu zat yang abadi. Kamu pertaruhkan dengan hal-hal sing fana rupanya awake sampeyan. Lah tunggale ngene, sampeyan itu ndonga mbek Allah, kecewa hanya karena donga enggak mandi. Allah itu selamanya dengan atau tanpa doa. Allah itu sudah Al-Wahhab, sudah zat yang memberi itu. Jadi mulanya orang sufi ya, orang-orang yang memaksakan husnul khotimah itu berlebihan. Jadi kita tetap dengar Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetap kita berdoa, tapi jangan paksakan. Karena kalau kamu paksakan namanya tadayyu fiddin. Kamu mempersulit agama. Yaitu tadi kenyamanan dengan Allah. Akhirnya terusik ambek engko sul khotimah husnul khotimah. Itu cara pergawe kayak Kang Rumanto. Jadi ini kan mantu, saya sama saya suka keluar tubuh LGF bisa haji. Gak nikmati LGF kok kapan-kapan bangkrut. Malah kan gak enak sebagai kelar tubuh LGF dinikmati yang melakukan. Butuh haji, bangkrut enggak orang boleh kan. Ya kan malah nyaman kan. Jadi sampai saya gini ibadah nikmati Allah la haula wala quwata illa billah astagfirullah. Nikmat kan. Daripada sampai terusik. Istighfar agar bunyi mungkin untuk suruh khotimah. Mulai akhirnya kan wiridan mungkin lah kan gak kuat ini wiridan udah lopo ya. Gimana kan lucu lah malah. Tadi wangi wiridannya ini, tadi wangi jamaah ini menang tetap suruh khotimah. Akhirnya baca, enggak nikmati saja hidup sama apa itu nikmati saja. Mulai cara Allah kan kul bifadlillah wa birahmati fa bidzalika falyafrahu. Jadi dengan fadl Allah, dengan rahmat Allah kita nyaman-nyaman saja, bunga-bunga saja. Jadi ngaji berkurang apa kurang malah enak. Itu benar ya apa kurang kasus tu. Tahu apa kurang jus? Tahu apa kurang jus? Dia ngira apa maksudnya? Ada ni macam itu. Murid ada jelas. Jadi ini masalah-masalah hukum. Masalah hukum pertimbangannya butuh khudu dua. Nah pertimbangannya khudu dua oleh imam tadabbih. Wa man tisabane wong ya ta'adda melanggar sapa man hududa wa ing batas-batas Allah faulai gumzul. Fa in talaqu hamu kana megat sapa zaud ha ing zauja sawise pegatan loro. Berarti sawi iki dadi tolak bain. Cara fikih dadi tolak ngapa?
batin. Cara Yogya apa? Tolak entek lho. Cara bahasa Jawa apa batin? Tolak pinten lho, tolak batin lho cara Yogya. Nah, cara Rembang apa? Batin. Masa orang bahasa Jawa ini. Ngono auto krungu tolak entek lho. Fala takhilu mengkora halal sapa wadon lagu mare rajul nyibak dosa usah tolak ketiga. Kata tangiha sehingga nikah sapa bojo zaujan wira. Terus dileti, apa nak dileti cara Yogya Armanto. Wong megat bojone tolak telu. Halaling rujuk kan sakwise dirasakno musofa. Dirasakno wong liya. Iya apa jenenge? Cara Yogya. Ya tolak bae ini. Nah cara fikih tolak bae ini. Nah cara Jawa ini mukhalil. Sing ini gue dia nanti Jawa Timur laris. Jadi santri gue bukan mantu. Sering badi rondo-rondo tolak bae. Kan ngelepi. Gelap aja. Bertiga dua rata halal. Kalau nanti kita ngeleti konten santri desa, hukumnya gitu. Ngeleti tapi order. Cangkemmu jadi mukhalil order. Kan syaratnya udah dirasakno. Wadah. Klaim kan jadi mukhalil order. Halal. Halal juga. Takokane ngeten, sah mbara mboten mukhalil akal-akalan ngoten iki takokane niku. Tapi takok sak takok enak ora. Oh, wis gelem. Wah, ta santri mending men. Napa cara iso semoga ngoten tolak bae fa'in tolak ha. Tolak telu ini tolak ante. Fala jinah ali. Wong fikih nanti bingung karo mantune. Sampeyan mari ngalime ora tau ngaji asbah. Teng asbah masalah ngeten. Tolak telu maksudnya tolak tuka ping telu atau tolak tuka salah tolak tuki salasan. Tak beda iku coba. Aku megat bojoku ping telu. Iku law berarti iku tolak tuki ping telu apa tolak tuki salasan dadi tolak bae. Wis dadi bae. Jadi ulama itu khilaf ya karo mantap. Orang sing darane ngeten. Dadi tolak bae itu terjadi kalau lafaz tolak diulang secara real. Jadi sampean muni tolak tuki gitu. Kau tak pegat. Orang yang darah ni gak mau cukup. Kau tak pegat ping telu. Cara itu masuk akal ni. Alasannya yang wajib mengulang kata secara real, tolak tuki, alasannya masuk akal. Dan aku akal ngono, misalnya Nabi ngendikan kan ini, karuan nama hadis ini real ada hadis. Mansab bahwa salasan wa salasina, kata kan terus dijamin Nabi. Berarti kan Nabi kan. Subhanallah salatan wa salasin. Kan enggak artinya harus mengulang subhanallah 33 kan? Sampeyan saiki kita tak tabuhi ping telu. Tak tabuh ping telu, tapi rasane sitok tetep sitok. Jadi kalau yang mengatakan tolak tuki salasan berhasil 3 jangan lucu. Kowe tak pegat ping telu. Apa dengar sampean kita dari pintar lu mau tujuh saya. Nah, aku seneng itu tengah jawaban aku itu. Ada ulama yang mengatakan jadi tolak tuki salasan tidak jadi baik. Untuk menjadi baik harus tolak tuki. Alasannya, andaikan logika salasan itu dipakai. Berarti saat Nabi ngendikan mansab bahwa salasan salasin, berarti kan wiridan terserah cukup. Subhanallah salasan salasin. Alhamdulillah salasan. Benar begitu cara. Belum tak cepat lagi. Jadi malah yang ngomong ini ngaji ilmiah sedang mikir misalnya masa akal di. Masa akal saya ini nggak senang semua baik kita ini. Itu nggak sedang lama itu ruwet. Iku gak tuh balik masalah haji karo mantu, sampean sing tahu haji. WhatsApp aten idaro jatuh. Jadi di antara bayar aturan kita ini kan apa? Fafidan filan terus fasya musa asyaratil ka asyaratun kamilah di WhatsApp aten itu hatta ya dua mantanam kepada dan tidak mintum paman tamat tabir masuk terus hatta ya dua mantanam itu min syamina supaya idza amintum faman tamatta'a bil umrah wal haji famastaysarun hadi. Terus wala filaku mantap. Terus begini. Saya ini menyangkut haji lu bahasa patin idza jatuh. Fasya musalah sati ayamin fil haji bahasa patin idza jatuh. Ini dialog ulama lucu, mana ngaji. Dalam teh. Saya tuh boleh. Dulu langsung boleh.
Jadi ngene poso 3 dina kan sing 3 fil haji. Sing 7 dina fi ida rejat. Nah cara sampean wis ning omah umume tiyang-tiyang sing 7 dina sak usih temu. Kan nalikane kuwe mulai. Lha iki ana ulama sing beli. Mulai ora kudu tok omah. Dadi kok ngeten. Jadi rata-rata ulama Hanafi itu membolehkan. Jadi 3 hari itu kita puasa fil haji. Tapi sekali sudah menuju pulang, meskipun belum sampai rumah, misalnya itu Irak atau Singapura, pokoknya niat mulai. Ibu semua poso sing 7 dino. Wasa patin daru jatuh. Kita kok itu ulama liya. Tapi kan idaru jatuh nalikane mulai. Lah iya, apa ngendikan nalikane mulai orang ngendikan nek cok omah. Dene nyata mau bertamu. Rumah itu bertamu teng kula. Nak cara kula. Dene atau untuk omah karane mulai cara kula. Nak cara bojone kan. Nak cara bojone agar mlebu omah karane mulai. Nak cara kula. Kang mantap bertamu teng kula. Sekali keluar dari rumah cara kula wis mulai lho. Mumpul. Lebih lah sampai logika peking. Sami ida jatuh. Sing pitu nalikane dia mulai kok haji. Padahal ukurannya kan Mekah, berarti cara Mekah. Jadi dia mulai kan asal balik kanan dianggap. Dia balik. Orang ngendikan ida kuntum fil baiti kan mboten ida rojal. Nak kuwi wis mulai. Ukurannya kan subjektif bareng mantu. Sampean bertamu teng kula, cara kula, kang mantu wis mulai. Cara tak kok tiyang. Mboten Pak Yeri mantu. Wah, mun maksud. Mun maksud cara kula mun maksud. Niku bojone, dereng maksud, bener iki. Oh, dia bener ya kan? Cara kula wis mulai metu. Cara bojone ngono ning rumah. Ya itu jenenge istihad karo mantu. Tadi istihad padha mungkin salah ya ora karo-karuan ngoten. Ya mung kali tolak tuh ki salah-salah. Kita pegat itu dulu. Jangan nanti udah karo wiridan. Subhanallah salah. Bener dia. Istilah itu jenis istilah. Kalau mulai dari kini ukuran lah istilah. Tapi agar sekian istilah beli. Terus cerdas kan mantan. Terus mikir. Kalau mantan kayak gini penting. Ini kalau itu saya ganti Pak Yai. Iya kira seneng model penjelasan. Seneng kira jelas. Udah dia tak akeh. Nanti kadang istilah itu beling, tidak beling. Paham ya, masa patin itu jatuh. Nanti kata suau. Jadi masalah-masalah istilah dia. Fantola gua falajuna alihima etaroja itu naik mau tiga tuai bayin dan kami alamun. Wati kau teh mengkono kafe buku dua yubayin kan jelas no semua hal yang kutub di kaum alamun maring kaum sing ngerti ayat terbaru untuk sing iso mikir alam.